Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Maya Suruni dengan NIM 1801313. Pada mata kuliah MSDM Global, hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai Organizational Structure and Design of the Multinational Enterprise. Adapun subbab yang akan dibawakan, yang pertama Global Organization Design and Introduction, IHRM and Organizational Design, Designing and the Multinational Enterprise, Global Organizational Structure, International Geographic and Product Division, Multi-Dimension Network, Single Business Organization and Multi-Business Enterprise, Transitional Organization, the Global Learning Organization, the TIE that binds. Salah satu tantangan SDM di perusahaan global adalah menjadi arsitek organisasi. Organisasi global membutuhkan struktur yang tepat untuk menjalankan bisnis secara efektif dalam ekonomi global yang kacau namun saling berhubungan. Satu-satunya sumber yang jelas dari keunggulan kompetitif global yang berkelanjutan adalah merancang organisasi untuk penciptaan dan berbagi pengetahuan lintas batas, dan dengan demikian pembelajaran dan inovasi secara global. Kebutuhan tradisional untuk kontrol dan integrasi dikombinasikan dengan kebutuhan mereka akan pembelajaran dan kreativitas. Ketika diterapkan melintas batas negara dalam ekonomi global yang sangat kompleks, membuat masalah desain organisasi menjadi sulit. Global Organization Design and Introduction menyangkut bentuk pengembangan dan keterkaitan berbagai anak perusahaan dan aliansi M&A atau multinational enterprise. Anak perusahaan dan aliansi tersebut dapat memiliki struktur yang beragam, mulai dari kantor penjualan yang sederhana hingga yang lengkap, operasi yang berdiri sendiri dimiliki seluruhnya atau sebagian, usaha patungan formal, dan berbagai jenis kemitraan yang kurang formal. Lebih khusus lagi, mereka dapat mengambil satu atau lebih dari 3 bentuk berikut. Yang pertama, anak perusahaan dapat menjadi permulaan yang dapat digunakan untuk membangun bisnis internasional perusahaan. Yang kedua, setelah perusahaan memiliki bisnis internasional yang mapan, ia akan menggunakan anak perusahaan dan aliansinya untuk menjalankan strategi internasionalnya. Yang ketiga, ketika perusahaan mencapai tingkat memiliki proporsi aset yang tinggi di luar negara asalnya. Dalam semua keadaan, struktur yang diperlukan untuk menjalankan bisnis internasional lebih kompleks daripada kasus untuk perusahaan domestik murni. Semakin banyak aset dan karyawan yang dimiliki perusahaan di anak perusahaan dan kemitraan asingnya, dan semakin banyak bahasa, budaya, dan zona waktu yang harus diatasi, dan semakin banyak ia bergantung pada usaha patungan dan aliansi internasional. Selain yang dimiliki sepenuhnya secara tradisional, anak perusahaan semakin kompleks struktur yang dibutuhkannya. Ketiga tingkat perkembangan struktural untuk operasi di luar negeri ini menjadi landasan dasar, masing-masing menciptakan tantangannya sendiri untuk perusahaan dan IHRM. Ketiganya dapat diimplementasikan melalui akuisisi, usaha patungan atau aliansi, dan semakin bergantung pada tim lintas batas dan virtual untuk integrasi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis internasional yang efektif. Para profesional IHRM diminta untuk memberi nasihat tentang desain dan implementasi pendekatan ini. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan tentang pendekatan desain dasar untuk memungkinkan para profesional IHR memberikan saran tersebut. IHRM and Organizational Design. Perusahaan internasional berbisnis dan mempekerjakan orang dari semakin banyak negara dan budaya. Interaksi antara orang-orang ini meningkat karena perusahaan-perusahaan ini menjual, membeli, dan melakukan outsourcing di semakin banyak negara, mengakuisisi lebih banyak perusahaan di negara lain, dan menggunakan lebih banyak usaha patungan dan aliansi internasional serta tim dan gugus tugas lintas batas. Memang, penggunaan strategi-strategi organisasi ini dan masalah-masalah yang terkait dengannya telah menjadi begitu penting sehingga subjek-subjek tersebut mendapatkan bagiannya sendiri dalam edisi buku ini. Seperti yang ditunjukkan pada bab ini dan bab berikutnya, merancang perusahaan multinasional semakin kompleks dan semakin besar menyajikan sebagian besar masalah orang tentang koordinasi, kontrol, kerja tim, pembelajaran, dan integrasi lintas batas. Designing the Multinational Enterprise. Hanya karena sebuah perusahaan telah membangun atau mengakuisisi atau merundingkan operasi di banyak negara, tidak berarti bahwa ia telah belajar bagaimana menjalankan bisnis internasional secara efektif. Untuk melangkah ke langkah berikutnya, yaitu mengubah keberadaan global mereka
menjadi keunggulan kompetitif global. Perusahaan untuk harus memanfaatkan 5 peluang. Ini termasuk kemampuan untuk yang pertama beradaptasi dengan perbedaan pasar lokal, yang kedua eksploitasi skala ekonomi global, yang ketiga mengeksploitasi ekonomi dalam lingkup global, yang keempat memanfaatkan lokasi terbaik untuk kegiatan dan sumber daya, dan yang kelima memaksimalkan transfer pengetahuan dan pengalaman antar lokasi. Artinya, tantangan utama adalah memanfaatkan secara efektif perbedaan lokal dan memfasilitasi integrasi di banyak lokasi dan operasi perusahaan tentang apa yang dipelajari dari perbedaan tersebut. Global Organizational Structure. Tantangan organisasi dasar untuk M&A selalu menjadi integrasi kegiatan yang berlangsung di berbagai negara dan koordinasi anak perusahaan asing dengan kantor pusat. Ini telah menjadi tugas utama manajer dengan tanggung jawab global untuk lini produk dan untuk fungsi seperti keuangan dan penelitian serta pengembangan. Struktur global dasar dari setiap multinational enterprise telah menjadi campuran setidaknya dari yang pertama lini produk, yang kedua anak perusahaan dan aliansi negara, dan yang terakhir fungsi bisnis. International Geographic and Product Division. Struktur paling awal yang dibuat oleh sebagian besar multinational enterprise untuk mengelola operasi internasional mereka, selain untuk ekspor sederhana, adalah model kantor pusat dan anak perusahaan sederhana. Anak perusahaan melaporkan langsung kepada CEO atau wakil presiden VP, operasi atau pemasaran atau manufaktur. Akhirnya, seiring berkembangnya bisnis internasional, anak perusahaan melapor ke divisi internasional didirikan untuk mengelola bisnis internasional. Struktur organisasi asli Bausch and Lomb untuk bisnis internasionalnya. Setiap lini produk berisi semua bisnis fungsi, sementara divisi internasionalnya bertanggung jawab atas semua kegiatan di luar negeri. Berikut adalah bagian dari Bausch and Lomb International Division Structure. Di atas ada headquarters home country dan yang di bawahnya country subsidiary. Ketiga, country subsidiary. Kemudian yang di bawahnya ada CEO, Eyewear, Vision Care, Oral Care, International Division. Multidimension Network. Karena kebutuhan akan lebih banyak, pusat bisnis meningkat, misalnya untuk mengakomodasi negara tambahan dan pusat penelitian serta pengembangan tambahan untuk menyesuaikan produk dengan pelanggan lokal. Perusahaan global mencari cara untuk membuat jaringan pusat di seluruh dunia untuk koordinasi yang lebih baik, mengontrol, dan belajar dari mereka. Struktur ini cenderung bervariasi dalam bentuk tergantung pada apakah perusahaan tersebut merupakan bisnis produk tunggal atau ganda. Multi-dimension network yang pertama ada single business organization, karena kebutuhan akan lebih banyak pusat bisnis meningkat, misalnya untuk mengakomodasi negara tambahan dan pusat penelitian serta pengembangan tambahan untuk menyesuaikan produk dengan pelanggan lokal. Kemudian, ada multidimension network, ada single business geographic structure. Yang pertama CEO, di bawahnya ada product development and technology, human resource, finance, buying, operations, marketing services untuk staffnya. Kemudian ada profit centers, ada di UK, Europe, Amerika, Asia, and Pacific. Kemudian ada multi-business organization. Jika portofolio bisnis internasional cukup beragam dengan banyak produk dan sejumlah logika atau model bisnis dan pasar untuk setiap lini produk relatif homogen dan terkenal, dilayani oleh produk standar, maka ada kemungkinan untuk mengembangkan bisnis strategis yang kuat. Struktur unit lini produk internasional, dalam hal ini perusahaan akan memiliki beberapa lini produk internasional dan kemungkinan besar menggunakan struktur multidomestik dengan anak perusahaan yang relatif otonom bertanggung jawab atas setiap lini produk yang beroperasi di setiap negara. Kekhawatiran akan tumpang tindih dan kurangnya koordinasi atau integrasi seringkali mengarah pada pengembangan kantor pusat regional dan mekanisme pelaporan yang kompleks. Transactional Organization, salah satu struktur bisnis yang lebih kompleks telah dikembangkan oleh ABB Asia Brown Boveri, perusahaan global Swissedia. ABB sering digunakan sebagai contoh perusahaan transaksional, yaitu perusahaan yang benar-benar fokus global, membuat keputusan sumber daya tanpa mengacu pada asal-usul nasional, berbagi ide dan teknologinya dengan semua unit dalam skala global, sambil membudidayakan lokal. Karakter dalam semua bisnis individualnya, ABB memiliki 150.000 karyawan di seluruh dunia, terbagi menjadi 150 lini bisnis dan 5.000 pusat laba.
Kemudian ada the Global Learning Organization, the tie that binds. Perusahaan global harus menggunakan orang-orangnya yang memiliki pengalaman internasional dan yang telah ditugaskan untuk tugas internasional, menyebarkan mereka ke seluruh organisasi. Harus dipastikan bahwa individu yang kembali dari tugas luar negeri diberikan pekerjaan baru yang menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari di luar negeri, serta diberi kesempatan untuk berbagi pembelajaran itu. Agar perusahaan memperoleh manfaat dari pembelajaran, sangat penting bagi karyawan ekspatriatnya yang berharga untuk tetap bersama organisasi cukup lama untuk bersedia berbagi pengalaman mereka. Penugasan yang gagal pulang lebih awal oleh ekspatriat atau keluar lebih awal oleh seorang repatriat membatasi kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan pembelajaran mereka. Karena pembelajaran sangat penting dan pembelajaran lintas batas memanfaatkan pengalaman global dan pembelajaran multinasional dari tenaga kerja global perusahaan global. Sangat diperlukan, maka mengelola penugasan asing untuk memastikan ekspatriasi dan repatriasi yang berhasil tampaknya penting. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.